Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan media tentang air asma atau air ruqyah, bisa kita pakai media air. Kalau kita minum tentunya airnya air sudah masak, mungkin air-air yang mineral, kandung mineral yang tinggi. Kenapa air? Karena air mengandung partikel-partikel ion-ion. Apabila dibacakan Al-Quran itu mengandung keindahan, mengandung mukjizat, mengandung keberkahan. Maka gelombang-gelombang yang kita akan bacakan akan bisa diresap dan masuk pada air itu. Apabila air itu dan kita minum, maka keberkahan kesehatan akan pada kita, pada lingkungan kita dan sebagainya. Mungkin ada media lain, garam semisal, boleh garam, karena garam pada dasarnya sudah berfungsi menetralisir. Kenapa garam? Garam itu bersifat merekam dari gelombang-gelombang suara yang didekatkan atau diperdengarkan. Boleh air, di mana air bisa menerima rangsangan getaran suara. Boleh garam, karena garam bersifat merekam suara. Tentang tata cara yang perlu kita lakukan adalah siapkan air secukupnya. Kalau mungkin langsung diminum bisa 1 gelas, kalau mungkin bisa 1 hari 2 hari bisa pakai ceret, teko atau lain sebagainya. Yang baik di mana air itu bisa kita nampak, kita lihat. Maka yang baik adalah pakai botol yang bening ataupun gelas yang bening. Dalam proses meruqyah, airnya kita pegang, kemudian didekatkan kira-kira 2 jari dan kita bacakan ayat-ayat ruqyah sebagaimana kami jelaskan, atau bisa ditambah dengan kaifiah yang lain, cara-cara yang lain. Yang jelas sesuai terkait dengan media, terkait dengan bacaan, tidak melanggar aturan syariat, dan itu silahkan dilakukan. Ini ada air yang terisi untuk minum. Jadi kita dekatkan kira-kira 2 jari. Bisa posisi begini. Kita baca sampai selesai. Yama ina zamzama ukrika salam alaika, sampai ke situ. Kemudian kita berdoa tentang keluhan kita dengan doa-doa kesembuhan. Diakhiri dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah, satu teguhan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah air kita minum habis atau secukupnya, kita berdiam diri, biarkan mata terpejam dengan rileks, santai, damai, serileks-rileksnya, sesantai-santainya. Kita mencoba meniatkan untuk menyebarkan air ruqyah tersebut, air asma itu. Kita niatkan aja air kita minum, biarkan berjalan di dalam tubuh kita. Kita niatkan, kita sebarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita niatkan. Dan apabila ada reaksi pusing atau munek-munek atau memuntah, maka biarkan, muntahkan saja. Bisa dibantu dengan tarikan tangan ke atas, kemudian kita hentakan, kita mutahkan. Apabila terjadi mual-mual, biarkan berjalan apa adanya, jangan ditahan.
Apabila ada reaksi, ada getaran-getaran, ada berkeringat, ada panas, atau bahkan munek-munek mau muntah, maka muntahkan saja tentunya pada kresek yang kita sediakan. Ini dah sendawa ini. Kalau sendawa biarkan keluar sendawa aja. Baik, semoga kita diberi kesembuhan kepada Allah SWT melalui media Al-Quran. Setidaknya kita yakin bahwa Al-Quran itu kitab yang mengandung ijaz, mukjizat bagi yang pembacanya, kitab yang harus kita jadikan obat terkait dengan kesembuhan itu milik Allah SWT. Kita boleh yakin kepada Allah dan harus yakin, anna inda dhani abdi bi falyadhunna bima syaa. Saya, kata Allah, sebagaimana keyakinan, dan itu tafsirnya maknanya bukan prasangka tapi yakin. Saya sebagaimana keyakinan hamba saya, maka silahkan hamba saya berprasangka apa terhadap saya, kata Allah. Lazimnya seorang hamba harus berkeyakinan apabila sakit bahwa Allah adalah zat yang menyembuhkan, Allah zat memperbaiki, Allah adalah zat yang mensehatkan. Untuk rangkaian niat bisa kita baca Allahu filana niyatana fi niyati salafi salihina fi niyati abi abad balya bin malka alaihi salam sayyidina Ilyas alaihi salam fi niyati sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Basun Asyadili Syekh Bahauddin Naqsabandi, disambung dengan guru-guru yang panjenengan ada sanad, disambung dan Allah filana fi niati jami asati dina wa murid birahina wa man ajazani ila muntaha Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang yang mengijazai kita. Allah filana niatana fi natihim wa amalana fi amalihim, li untuk apa kebutuhan kita semua. Setelah kita baca niat, kemudian silahkan baca dengan doa perlindungan. Semoga diri kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah SWT. Pakai ta'awud yang ringan mungkin, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, boleh. A'udzu bikalimati latamati min ghadabihi wa min iqabihi wa min syarri ibadihi, monggo. A'udzu bikalimati latamati min syarri ma khalaq, monggo. Setelah ta'awud dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, dan ketika sampai wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibaca 7 kali, ditambah Al-Ikhlas 7 kali, ditambah Al-Falaq An-Nas 7 kali. Untuk Al-Falaqnya wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad dibaca 7 kali. Yang Anasnya alladzi wasfu fi sudurinas dibaca 7 kali. Kemudian ditambah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2 7 kali. Untuk ayat yang kedua selalu diulang-ulang juga sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah keluarkan beban berat di tubuh kita berupa penyakit, gejala negatif, medis, non medis di tubuh kita, di dohe dan batin kita, di rumah kita, di lingkungan kita, dan apapun yang kita maksud, apapun kita tuju. Kemudian setelah azal-azal selesai bisa ditambah doa pembatal sihir. Boleh Yunus tadi ayat 81 Al-Anfal, walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita walakinna rama. Bisa ditambahkan seperti itu. Setelah bacaan selesai ditambah doa supaya air yang kita baca ada bisinergi, ada hubungannya dengan air zam-zam, di mana air zam-zam sesuai dari niat
dia orang yang meminumnya. Maka dibacakan ya ma inna zamzama ukrikas salam alaika. Wahai air, sesungguhnya air Zam-Zam yang di Mekah sana mengirimkan salam kepadamu. Harapannya apa? Air yang kita buat sebagai media dapat berkasa juga sebagaimana air Zam-Zam. Setelah itu baru dibacakan doa-doa kesembuhan banyak sekali. Rabbanas adhibil bas wasyi wa anta syafi la sifa'a illa sifa'uk sifat la yughadiru saqaman ba'dah. Asallallahu al-azim rabbal arsil azim ayyasyaka. Kemudian air dekatkan ke mulut kita, 2 jari, kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan perlahan-lahan. Nafas, hembuskan. Berdoa, niat mentransfer di apa yang kita baca. Hembuskan. Kemudian baru diminum apabila untuk diri kita sendiri. Apabila untuk mandi, maka bisa dicampurkan dengan air mandinya. Apabila untuk lingkungan yang ada gejala negatif, kita disemprot-semprotkan dan sebagainya. Demikian silakan dilakukan dengan secara telaten, bisa 7 hari, bisa 21 hari, bisa 41 hari, atau mungkin 70 hari. Lihat kondisi dari kebutuhan tubuh kita. Meskipun tidak sakit, sangat baik kita selalu baca ayat ruqyah, karena ayat-ayat yang kita baca pada air, di mana air dengan partikel positif menerima getaran energi positif, sehingga ketika air itu kita lantunkan, maka energi itu bisa dibawa oleh air, dan apabila kita minum maka akan menimbulkan reaksi positif di dalam tubuh kita. Semoga kita diberi kesembuhan, kesehatan zahir dan batin. Yang sehat tetap sehat, yang sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.